Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 36. Sepertinya kau mulai membangkang, Wulan. Dan aku akan memberikanmu pelajaran setelah kita selesai menghadiri acara pesta itu. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dan masuklah Bi Ijah yang bekerja di rumah Indra. Kau urus dia, buat dia sewangi mungkin. Aku ingin malam ini dia terlihat cantik dan memukau. Baik, Tuan. Tidak terasa malam pun telah tiba. Dan saat ini Ikram dan Sinta sudah siap dengan setelan mereka. Ikram terlihat sangat tampan dan gagah. Sedangkan Cinta terlihat sangat cantik dan anggun. Setelah berpamitan kepada Cinta dan Ibu Aisyah, mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Bagaimana penampilanku, sayang? Tanya Sinta. Sangat cantik. Rasanya aku tidak rela jika di sana nanti kau akan ditatap oleh banyak mata pria. Memangnya kenapa? Kan mereka punya mata masing-masing. Itu hak mereka, sayang. Ya, kalau bisa aku akan menutup mata mereka dengan kain. Jangan berlebihan, Ikram. Ayo kita pergi sekarang. Baiklah, Tuan Putri. Ingat ya, sayang. Kamu harus menggenggam tanganku terus-menerus. Jangan melepaskannya, oke? Siap, Bos. Jawab Sinta hormat, dan mereka pun mulai melakukan kendaraannya untuk menuju ke arah Hotel Bintang 5, tempat diadakannya acara pesta perusahaan Rian Prima. Sedangkan di rumah mewah milik Indra, saat ini Indra benar-benar harus menahan emosinya yang sudah ingin meledak. Karena melihat tingkah Wulan yang masih diam dan tidak mau mengajaknya berbicara. Berbanding terbalik dengan biasanya, kini Wulan yang penuh dengan sandiwara sudah lenyap entah kemana. Bahkan sudah seminggu ini Wulan tidak pernah meminum obatnya lagi. Dan Indra terpaksa harus memaksanya untuk minum obat karena dia takut jika saat di dalam acara, Wulan akan mengalami kumat dan membuatnya malu. Cepat minum, jangan sampai kau membuatku malu, Wulan. Paksa Indra memasukkan obat di mulut Wulan, dan Wulan hanya menuruti perlakuan Indra kepadanya. Dan beberapa menit kemudian, kini mereka sudah turun dan menuju keluar rumah. Indra memegang tangan Wulan dengan sangat erat, agar Wulan menuruti Indra. Ingat, jangan sampai kamu membuatku malu. Jika kau berani, maka aku akan memberikanmu hukuman yang setimpal. Ancam Indra yang masih bisa didengar oleh Wulan. Sesampainya di mobil, Indra langsung menancapkan gasnya menuju ke arah Hotel Bintang 5, tempat diadakannya acara. Sedangkan Ikram dan Sinta setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, kini mobil Ikram pun sudah tiba di basement hotel. Dengan berwibawa dan gagah, Ikram langsung turun dari mobil dan berjalan memutar membuka pintu mobil milik Sinta. Dan setelah Sinta turun, dia pun memegang tangan Sinta dengan erat. Sungguh, membuat Sinta merasa terpesona dan berdebar saat merasakan sikap Ikram yang terbilang cukup perhatian dan sedikit posesif. Ingat pesanku, Sinta. Jangan jauh-jauh dariku. Di sana pasti akan banyak pria-pria kaya yang hadir. Aku tidak mau jika mereka sampai mengiramu itu jomblo ya. Iya sayang, aku ingat kok semua yang kamu katakan. Ya sudah, ayo kita masuk. Ajak Ikram langsung masuk ke dalam lift menuju lantai di mana diadakan acara. Sesampainya di tempat acara, Ikram dan Sinta berjalan dengan sangat mesra, membuat semua mata yang melihat mereka langsung merasa terkejut. Wah, itu kan arsitek terkenal Ikram Pratama yang sedang naik daun. Kenapa bisa bersama putri dari keluarga Baskara? Apa mereka memiliki hubungan khusus? Iya, sudah lama ya putri Baskara itu tidak terlihat menjalin hubungan dengan seorang pria. Aku dengar semenjak dia putus oleh pacarnya yang bernama Charles. Terdengar suara bisik-bisik dari para tamu yang hadir. Dan hal itu membuat Sinta risih. Jangan dengarkan saya. Ini pertama kalinya kita menampakkan hubungan kita di depan umum. Dan kamu harus terbiasa. Ucap Ikram menenangkan Sinta. Baiklah, aku hanya terkejut saja tadi. Ya sudah, kita temui Rian sekarang untuk memberi selamat padanya. Oke. Ucap Sinta tersenyum memeluk tangan Ikram. Dan saat mereka sedang berjalan ke arah Rian dan istrinya berdiri, Rian pun langsung menatap Ikram dan menyambut kedatangan pria itu dengan wajah senang. Hai bro, akhirnya tamu spesialku datang juga. Ucap Rian memeluk Ikram. Pasti aku datang. Kau adalah teman bisnis serta teman baikku. Jawab Ikram membalas pelukan itu. Terima kasih teman. Oh ya,
kenalkan, ini istriku. Halo, aku Sonya. Halo juga, aku Sinta. Ucap mereka saling berkenalan. Oh ya, kalau boleh tahu, apa kalian pasangan kekasih? Jujur, kalian sangat tampak serasi dan mesra. Ucap Rian tertawa. Ya, dia adalah calon istriku. Doakan saja agar beberapa bulan lagi kami sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Jawab Ikram membuat Sinta tersenyum malu. Wah, selamat ya Sinta. Aku doakan semoga kalian berjodoh. Ucap Sonya menimpali. Terima kasih Sonya. Dan setelah beberapa menit berbincang-bincang, tidak sengaja Ikram menatap dua orang pria yang sangat dia kenal sedang duduk berdua di pojok dinding. Dengan hati bahagia, Ikram tersenyum menatap mereka berdua. Teman seperjuangannya kini bisa sukses bersama dengannya. Rian, aku permisi ya, untuk menemui teman-temanku yang lain. Izin Ikram yang tak enak. Oh, pasti Anton dan Tio ya. Tungguilah, aku sengaja mengundang mereka karena mereka berdua sudah bekerja keras untuk membantuku membangun perusahaanku yang baru. Kau sangat baik dan pengertian. Baiklah, aku dan Sinta kesana dulu. Ayo sayang. Ajak Ikram menggandeng tangan Sinta. Dan mereka pun mulai berjalan menuju meja, di mana terdapat sahabat Ikram yang sedang tertawa bahagia. Hai bro, sepertinya kalian terlihat sangat senang. Sindir Ikram. Aku kira kau tidak datang. Sindir Bang Anton. Ya, sebenarnya niatku juga begitu. Tapi aku ngurungkan karena aku berpikir sepertinya ini saat semua orang tahu siapa aku. Aku salut padamu sobat. Ya, selamat malam Nora Baskara. Senang bisa bertemu dengan Anda. Ucap Anton menimpali. Iya, saya juga senang bisa bertemu dengan Bang Anton. Oh ya, panggil saja saya Sinta, Bang. Baiklah. Tak lama kemudian datanglah wanita berbadan gemuk berisi, tetapi tak kalah cantik mendatangi meja mereka. Sayang, aku sangat bingung ingin memakan yang mana. Makanan di sini sangat banyak dan enak-enak. Ucap wanita itu memamerkan piring berisi makanan di depan Tio. Sayang, ayo duduklah, jangan membuatku malu. Bisik Tio pelan. Kau, apa kau malu memiliki istri sepertiku? Teriak wanita itu yang kesal. Bukan begitu maksudnya, sayang. Tio mulai menggaruk tengkuknya. Ikram yang melihat sahabatnya mulai bingung itu pun langsung memecahkan ketegangan. Halo Monik, sepertinya kau tambah cantik sekarang. Ucap Ikram merayu. Hah? Benarkah Ikram? Kau tidak bercanda kan? Tentu saja tidak. Oh ya, kenalkan, ini Sinta, calon istriku. Ucap Ikram memperkenalkan Sinta. Hai, aku Monik, istri dari Tio, sahabat Ikram. Hai juga Monik, semoga kita bisa menjadi sahabat yang baik. Jawab Sinta tersenyum. Dan mereka pun melanjutkan perbincangan mereka dengan tertawa bahagia sambil menunggu acara dimulai. Tanpa mereka tahu, jika sudah ada 3 orang tamu yang membuat para undangan menjadi heboh. Hai bro, selamat untuk bisnismu yang semakin sukses. Ucap Charles yang baru tiba. Terima kasih bro, aku tidak menyangka kau bisa hadir juga ke pesaku ini. Dan kau Indra, terima kasih karena telah hadir di pesaku. Wow, istrimu tidak sangat cantik Indra. Puji Rian yang tersenyum. Terima kasih untuk pujiannya Rian. Oh ya, aku berharap kau mau untuk bekerja sama dengan perusahaanku juga ke depannya. Ucap Indra yang tak tahu malu. Ya, aku akan pertimbangkan. Jawab Rian tersenyum semir. Oh ya, apa kau melihat mantan kekasihku sudah tiba? Pasti kau mengundangnya juga kan? Tanya Charles tersenyum. Iya, dia ada. Wajah Rian mulai menampakkan bingung dan khawatir. Kenapa kau hanya diam Rian? Dan wajahmu menjadi gugup? Tanya Charles curiga. Tidak, aku tidak apa-apa sobat. Hanya sedikit terkejut saja. Bukankah kau dan Putri Baskara sudah putus 2 tahun yang lalu? Oh, memang benar. Tapi kau pasti mengenalku teman. Aku tidak mungkin melepaskan milikku begitu saja. Selama ini aku sengaja memberi dia waktu untuk bebas. Karena aku harus menjalankan bisnisku di Amerika. Tapi saat ini usahaku sudah berhasil. Dan sudah saatnya aku kembali untuk mengambil yang sudah menjadi milikku. Jawab Charles tersenyum semir. Rian yang mendengar ucapan Charles barusan pun mulai terdiam dengan sejuta pemikirannya. Ada apa ini? Jangan sampai Charles melihat Sinta sedang bersama dengan Ikram. Sepertinya aku harus mencari cara agar dia tidak bertemu dengan Ikram dan Sinta. Jangan sampai karena kemarahannya dia menghancurkan acara pesta. Batin Rian. Dan Rian pun mencoba untuk tetap setenang mungkin.
Dia akan mengajak Charles dan Indra berbicara membahas bisnis untuk melupakan niat Charles yang ingin mencari keberadaan Sinta. Sedangkan Sinta dan Ikram saat ini mereka masih berbincang-bincang dengan bahagia. "Sayang, aku ingin ke toilet sebentar," ucap Sinta menyentuh tangan Ikram. "Oh ya sudah, ayo aku temani," jawab Ikram yang tak malu. "Tidak, kamu di sini saja bersama teman-temanmu. Aku akan ajak Monik. Ayo Monik, temani aku ke toilet." "Baiklah, jika begitu kami pergi sebentar. Tolong kau jaga makananku ini ya suamiku yang tampan," ucap Monik menaruh piring di depan Tio. "Iya sayang, pergilah sekarang," jawab Tio yang malu. Dan mereka berdua pun langsung berjalan meninggalkan Ikram menuju ke arah bawah dengan menggunakan lift. "Kenapa tidak di toilet di dalam saja?" "Tidak mau, sangat ramai Monik. Aku lebih memilih yang di bawah karena lebih sunyi," jawab Sinta menaiki lift. Tanpa mereka tahu, jika ternyata ada sepasang mata yang sedang menatapnya dari kejauhan dengan tersenyum tipis. "Rian, Indra, aku harus turun ke bawah sebentar. Ada barang yang aku tinggalkan," ucap Charles. "Baiklah, cepat kembali sebelum acara segera dimulai," kata Rian. Dan Charles pun langsung berlari mengejar Sinta. Dan tanpa sengaja dia malah menabrak punggung Ikram dengan kuat. Sorry, aku terburu-buru," ucap Charles langsung pergi. "Dasar tidak punya sopan santun. Apa kau tidak apa-apa Ikram?" tanya Anton. "Tidak, aku tidak apa-apa bang." "Siapa orang itu bang? Aku baru kali ini melihatnya." Dan tanpa sengaja, mata Wulan melihat ke arah Ikram yang sedang berdiri. Dan tanpa diduga pula, Wulan pun langsung berlari menghampiri Ikram dan memeluknya dari belakang. Indra yang sedang fokus berbicara dengan Rian pun tidak menyadari jika istrinya sudah pergi dari sampingnya. "Mas, akhirnya aku menemukanmu mas," ucap Wulan memeluk Ikram. Ikram sangat terkejut dengan wanita yang tiba-tiba memeluknya. Dan dia dengan cepat langsung melepaskan pelukan itu. "Kau!" teriak Ikram yang terkejut. "Kau!" ucap Ikram terkejut saat membalikan tubuhnya dan menatap ke arah wanita yang telah lancang memeluk dirinya dari belakang. "Mas," ucap Wulan dengan air mata yang sudah membanjiri pipinya. "Kenapa kau bisa ada di sini? Tolong pergilah dan jangan ganggu aku," ucap Ikram menghindari Wulan. Tapi sedetik kemudian, Wulan pun langsung mencekal tangan Ikram dan menubruk tubuh Ikram dengan cepat. Wulan menenggelamkan wajahnya ke arah dada bidang Ikram, membuat Ikram terkejut setengah mati. "Apa yang kau lakukan Wulan?" tanya Ikram marah. Membuat semua mata para undangan langsung menatap ke arah mereka. Anton dan Tio mulai panik dan berusaha untuk memisahkan Wulan dari tubuh Ikram yang sudah dia peluk dengan erat. "Maafin aku mas, maafin aku. Aku benar-benar menyesal mas Ikram. Aku sangat menderita saat ini. Aku hancur mas," ucap Wulan menangis dengan sangat pilu. Sungguh Ikram sangat terkejut dengan apa yang dilakukan mantan istrinya itu. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba melepaskan pelukan Wulan yang terasa sangat erat. Ikram pun menatap sekelilingnya yang mulai berbisik membicarakannya. Membuat Ikram bertambah kesal karena dia tidak ingin jika sampai merusak acara Rian, teman bisnisnya itu. "Wulan, ayo kita bicarakan baik-baik. Tolong jangan seperti ini. Aku tidak mau membuat kehebohan yang akan menghancurkan acara teman bisnisku," ucap Ikram, berusaha menahan emosinya. "Tidak, aku takut kamu pergi lagi mas," jawab Wulan menggelengkan kepalanya. "Aku janji tidak akan pergi. Ayo, lepaskan Wulan." Ikram mencoba berbicara lembut. "Baiklah, tapi kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan padamu mas," jawab Wulan yang sudah melerai pelukannya. Dan dengan cepat, Ikram melangkah menjauhi Wulan untuk mengambil jarak. Tapi detik kemudian tiba-tiba ada yang menumbuk wajah Ikram dengan sangat kuat, membuat Ikram terdorong ke belakang. "Bangsat kau pria hina! Apa kau tidak punya malu, ha?" teriak Indra setelah memberi bogem mentah ke wajah Ikram. Ikram yang mendapatkan serangan tiba-tiba pun tidak bisa menghindar. Dia langsung berdiri dan menatap siapa yang sudah berani menyerangnya. "Brengsek kau manusia laknat!" teriak Ikram yang marah. Ikram gantian memberikan tonjokan ke wajah Indra hingga berkali-kali. Rasa marah sudah memenuhi otak dan hatinya, membuat semua para tamu menatap ke arah mereka. "Mas, udah mas!" teriak Wulan yang panik.
Tapi adu jotos masih terus terjadi. Sampai beberapa menit kemudian, datanglah 6 orang pengawal yang dibawa oleh Rian. "Hentikan!" teriak Rian yang marah. "Kalian benar-benar sudah merusak acaraku. Bagaimana aku bisa kecolongan, padahal aku sudah berusaha menghindarinya?" Jerit Rian meraup wajahnya yang frustrasi. Dan tak lama kemudian Rian pun menatap ke arah wajah Indra. Kenapa kau menyerang tamu spesialku, ha?" tanya Indra yang marah. "Siapa yang kau maksud tamu spesial?" "Aku kan?" tanya Indra balik. "Cih, dasar bodoh. Apa kau tidak mengenali dia? Dia adalah tamu spesialku, pebisnis paling sukses di bidang interior. Dia adalah arsitektur terkenal di negara ini yang sedang naik daun. Bahkan saat ini dia sedang membangun perusahaan raksasaku. Jadi tentu saja Ikram Pratama lah tamu spesialku malam ini. Dan kau sudah lancang kepada tamuku." Jelas Rian yang marah. Tapi tidak dengan kedua orang berlainan jenis kelamin itu. Indra merasa terkejut setengah mati saat mendengar ucapan yang dilontarkan oleh teman kuliahnya dulu. Sedangkan Wulan merasa bahagia dan menyesal. "Tidak, kau pasti bohong. Mana mungkin dia adalah orang kaya raya. Kau telah ditipu olehnya, Rian." "Apa maksud perkataanmu, Indra?" tanya Rian yang penasaran. "Asal kau tahu, Rian, sebelum kau mengenalnya, akulah yang sudah mengenal pria hina ini. Dia hanyalah pekerja buruh bangunan yang mengemis-ngemis dengan kepala proyek. Kalian dengar semua yang ada di sini, agar kalian tidak tertipu oleh laki-laki bajingan seperti dia. Pria ini adalah pria miskin. Dia hina dan tak punya apa-apa. Bahkan untuk menghidupi istri dan anaknya saja dia tidak sanggup, karena dia bodoh, tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai tamatan yang tinggi. Dia hanyalah pesuruh dan pekerja serabutan. Bagaimana bisa kau mengatakan jika dia adalah pebisnis sukses dan arsitektur terkenal, ha? Kau sudah ditipu oleh tampangnya, Ria. Oh ya, aku juga baru tahu jika ternyata sekarang dia memiliki pekerjaan sampingan sekarang, yaitu menjadi seorang gigolo. Dasar hina." Ucap Indra tepat di depan wajah Ikram. Dan semua orang saat ini sedang memperhatikan ke arah Indra dan Ikram. Wulan hanya bisa menangis sedih saat mendengar sendiri pria yang sangat dia cintai telah dihina habis-habisan dengan suaminya sendiri. Bersambung.